Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video yang menunjukkan Ustaz Abdul Somad berkomentar persoalan makam-makam palsu yang ada. Jadi Abdul Somad ini meminta aparat yang berwajib untuk menindak dengan keras mereka-mereka yang melakukan pemalsuan-pemalsuan makam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa orang yang paling terkenal dalam pemalsuan makam ini tidak lain dan tidak bukan adalah si Lutfi. Yang dimana Lutfi juga ini juga merupakan orang yang dulu pernah UAS ini tempati untuk berbayat mereka. Namun kini UAS meminta agar orang-orang yang melakukan pemalsuan makam ditindaklanjuti secara keras. Secara tidak langsung UAS ini memberikan pernyataan untuk segera tindak lanjuti dan tangkap si Habib Lutfi ini. Jadi bagaimana menurut pendapat dari teman-teman sekalian, seorang yang dulu pernah berbayat kepada Lutfi ini sekarang menjadi orang yang menyuarakan tentang penangkapan dari Lutfi untuk menindaklanjuti secara keras apa yang telah dilakukan oleh si Lutfi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tahun 2015 saya berkeliling ke pelosok-pelosok daerah karena ada pikiran yang mengganjel, bermula dari kasus makam Mbah Priuk. Kasus makam Mbah Priuk. Mbah Priuk. Oh ya, yang sempat rame dulu itu ya. Ya, kebetulan saya diundang ceramah oleh Pak Wali Kota Bambang Sudiono untuk memberikan nasihat pada sambutan di peringatan Maulid Nabi di lapangan belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Waktu itu bareng dengan Cici Paramida yang bernyanyi gambus. Ya. Sebelum kita mulai pengajian, saya diundang untuk masuk di ruangan kamar Pak Wali Kota bersama Lantamal dan Dandim kalau tidak salah. Pak Wali Kota menyampaikan bahwa ini sedang ada masalah di utara. Masalah apa Pak Wali? Masalah kuburan yang disebut dengan kuburan Mbah Priuk. Oke. Jadi yang benarnya bagaimana itu? Kata beliau, sebenarnya kuburan itu sudah dipindahkan ke Dobo, sudah tidak ada. Sudah dipindahkan ke Bogor. Ke Dobo. Ke Dobo Ya. itu mana? Dekat juga dari situ, tidak jauh. Masih utara Jalan juga. Dobo. Iya. Nah terus, tapi ada orang yang, ada seorang Habib dan seorang pengacara yang membicarakan kembali, setengahnya menggugat bahwa dia mengaku sebagai ahli waris dari yang namanya Mbah Priuk itu. Jadi setelah itu kita selesai saja, tidak ngobrol lagi. Nah kira-kira 1-2 minggu kemudian saya diundang lagi di kediaman beliau karena beliau akan umroh. Masih ngobrol itu lagi. Pas pada hari beliau akan umroh itu kejadian ribut di tanah itu. Di pemakaman itu. Iya, kemudian itu kan tanah Pelindo, Pak Haji. Tanah Pelindo. Kalau cerita yang kita baca bahwa itu orang dari Palembang yang akan
ke Kalimantan kalau tidak salah, tapi wafat di kapal. Kemudian Wafat di di kapal. kapal laut, kemudian menepi dan dikuburkan di tanah Pelindo itu. Nah dari situ saya mulai berpikir, Orang itu siapa namanya? namanya Habib Muhammad Al-Haddad ya. Oh, seorang Habib. Habib Dari Kalimantan. Dari Palembang, dari Dari Palembang, Palembang, iya. Kalimantan, naik kapal laut. ya, Kemudian meninggal di atas kapal. iya, Kemudian dikuburkan di tanah Pelindo itu. Pasan itu. Ya, Dikuburkanlah di daerah Priuk itu. di Pelindo itu ya, di tanah Pelindo. Nah, kemudian Mohon maaf, tahunnya tahun berapa itu kira ke peristiwa itu? saya tahun 2010 kalau tidak salah. Tahun 2010. Iya. Dikuburkannya. Bukan, itu sudah tahun 1920-an lah kira-kira ya. Oh, 1920 peristiwa ya, meninggalnya peristiwanya itu. beliau itu. Keluarga Al-Haddad ya. Al-Haddad, Nah, kemudian ya. setelah ramai ribut, Pak Yusuf Kalla, Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan para tokoh termasuk Habaib juga kumpul mengadakan mubahasah. Kesimpulannya adalah bahwa cerita tentang Mbah Priok itu palsu. Sebentar. Tokoh yang dikuburkan itu adalah Al-Haddad ya. Al-Haddad, siapa namanya, Hasan. Ya. Bebasan. Meninggal di kapal, kemudian dikuburkan di situ. Kemudian dikeramatkan Dipindahkan dulu, dari sudah pindah kuburannya ke Dobo, tapi setelah itu dikeramatkan padahal itu tanah kosong oh, kuburan aslinya ada di Dobo. di Dobo, Nah, yang dikeramatkan itu tanah kosong. tanah kosong. Oke. Tapi memang kijingnya kemudian dipasang lagi. Oke. Itu adalah hasil dari investigasi tim yang sengaja dibentuk oleh Pemda DKI dan Majelis Ulama Indonesia, melibatkan Pak Yusuf Kalla, Kiai Ma'ruf Amin, dan termasuk Alwi Sahab yang pakar sejarah itu. Ya. Habaib juga diundang. Disimpulkan bahwa cerita, karena di buku itu diceritakan, kan ada bukunya ya, ada Habib yang bikin buku bahwa keramatnya ini itu semua adalah cerita fiktif dan kuburan itu sudah kosong. Kuburan itu kosong. Kosong. Jadi kuburan palsu saja. Palsu saja. Itu sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Di tahun berapa itu? 2010. 2010. Ya, waktu itu beritanya ramai itu. Sampai ada yang meninggal. Betul. Nah dari situlah saya mulai berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi? Bukankah di Jakarta ini ada beberapa tokoh ulama atau orang-orang besar yang mungkin layak juga untuk ditampilkan lah ya, seperti Pangeran Jayakarta kan? Ya. Nyaris tidak pernah terdengar. Kemudian Guru Mughni, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Romli kan? Itu kok hilang ceritanya. Kiai Nur Ali, Ki Zayadi juga hilang namanya. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang bahkan Syekh Junaid juga itu hilang. Saya mulai berpikir sepertinya dia tidak berdiri sendiri. Nah, ketika saya bergerak, satu hari akan acara dengan TV One di ceramah di kuburan Sunan Kalijaga. Saya mampir di satu masjid. Di situ ada ruangan yang dikasih kelambu. Saya kan tukang ziarah ya. Oke. Saya tanya sama penjaga kotak amalnya, Mas, ini yang dikasih kelambu itu apa? Kata beliau, itu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro di Terboyo. Saya boleh masuk? Boleh. Saya coba masuk. Kok nggak ada kuburannya? Cuma kelambu aja. Saya tanya lagi ke dia, "Nun sewu Mas, ini kok nggak ada kuburannya nggih?" Memang nggak ada, ini cuma petilasan. Oke, udah saya anggap selesai lah. Tapi sekian tahun kemudian, kok sekarang ada tulisan besar makam keramat Syekh Jumadil Kubro. Dan itu ada kuburannya. Pertama tuh nggak ada. Nggak ada. Sekarang sudah ada kuburannya. Sekarang sudah ada. Ada kuburannya, disebut dengan wisata ziarah, kemudian ada warung-warung, ada kotak amal tentunya, yang penting kan kotak amal sebetulnya. Yang nomor satu. Kalau yang lain sunat-sunatnya lah. Nah, saya tanya orang-orang, setahu saya Syekh Jumadil Kubro itu ada Terboyo di di Jawa Timur, bukan di situ. Sebentar, Syekh Jumadil Kubro itu tokohnya fiktif apa eksis? Eksis. Siapa beliau itu? Syekh Jumadil Kubro itu kan termasuk yang menurunkan kemudian Wali Songo kan? Oke. Yang menurunkan Wali Songo.
Syekh Jumu'idin Kubro ini terah dari Wali Songo. Wali Songo, leluhurnya Wali Songo. Leluhurnya Wali Leluhurnya Songo. Wali Songo adanya di daerah Trowulan. Nah itu Trowulan, Jawa Timur. Makam aslinya ada Ada di Trowulan, Trowulan. Trowulan Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada. Nah, yang palsu itu di mana? Nah di Terboyo itu Semarang. Di Semarang. Semarang. Saya tanya, ini siapa yang mengadakan ini nih? Katanya berdasarkan petunjuk dari satu daerah lah. Dari mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Habib Lutfi. Habib Lutfi di Jaya. Oke. Itu. Wah, saya Itu kaget. keterangan siapa? Orang-orangnya di situ semua bisa ditanya. Orang. Sampai hari ini bisa ditanya semua. Sampai saya bilang, Mas ini kan kuburan palsu. Mas dulu kan nggak ada, sekarang jadi ada. Ya kita kan hanya melaksanakan saja. Udah itu saya anggap selesai. Saya tinggalkan dan saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian saya coba juga pas pengajian di Kalimantan Tengah. Karena saya dengar ada kuburan ulama besar namanya Kiai Gede. Kiai Gede itu adalah seorang ulama yang dikirim oleh Kerajaan Demak untuk bersama-sama berjuang dan kemudian mengislamkan sekitar Kalimantan Tengah di Kota Waringin Barat. Nah, kedua kali saya datang ke sana, si penjaganya itu kalau tidak salah namanya Pak Tamrin atau siapa, kemarin ada Habib kesini mengatakan bahwa ini aslinya adalah Habib katanya. Ada yang bilang Habib Asega, ada Habib Al-Gadri, macam-macam. Artinya apa? Bahwa seperti ada upaya untuk mencoba mengganti nama orang itu, nama orang. Itu sudah dihabibkan. Tapi untung masyarakat di sana masih tetap manggilnya Kiai Gede gitu. Kiai Gede. Kiai Gede. Yang maksud dihabaibkan itu apakah ada misalnya makamnya dirubah namanya apa tidak waktu di Sudah dibicarakan. sudah Jadi, dibicarakan? Sudah dibicarakan dengan juru kuncinya, tapi kan masih ada tulisannya Kiai Gede dan itu sudah cukup masyhur. Itu ada masjid yang umurnya sudah 500 tahun lebih dari kayu semua di situ. Jadi mungkin tidak bisa mengganti langsung karena tulisannya juga besar dan masyarakat sudah tahu, tapi bahwa itu aliasnya sudah ada, alias Al Habib anu. Alias Habib. Iya. Padahal bukan Habib. Bukan. Beliau Kiai Gede dari Demak. Sebentar Kiai, ini kan bisa aja Habib kan betulnya misalnya kan. Nah jadi bagaimana bahwa itu dinisbatkan ke Habib itu dan ternyata bukan Habib itu seperti apa? Ada penjelasan nggak? Ada di sejarahnya kan tertulis di situ bahwa namanya Kiai Gede saja. Kiai Gede. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Yang dikirim oleh Kerajaan Demak. Karena di sana kan sedang terjadi sesuatu ya, ada konflik, terus minta bantuan. Beliau adalah seorang ulama, berangkat membawa 40 orang jamaah sehingga bisa sholat Jumat karena mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i. kemudian di sana ada semacam perjanjian kalau bisa memenangkan konflik ini maka kami akan masuk Islam. Allah izinkan dapat kemenangan. Masuklah Islam. Tidak pernah orang mengenal namanya siapa-siapa kecuali Kiai. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana video dari Abdul Somad yang memberikan penegasan tentang orang-orang yang terlibat di dalam pemalsuan makam ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.